Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, ini kita akan bahas materi kedudukan suatu titik pada lingkaran atau di luar lingkaran atau di dalam lingkaran. Gitu ya. Nah, gini, misalkan kita kalau punya titik ya, X Y ya, kalau kita masukkan ke sini, nanti ya pada kasus ini untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Itu kalau X Y-nya kita pindah ke sini, nilainya kalau sama dengan berarti pada, kalau sama dengan 16. Kalau kurang dari 16 berarti dia di dalam lingkaran ini. Kalau lebih besar dari 16 berarti titik itu di luar lingkaran. Nah, sekarang gini, kita contohkan ada titik 1 minus 3 ya. Kita cek 1 minus 3 itu di luar atau di dalam lingkaran atau pada lingkaran. Nah, caranya ini kita masukkan ke sini, X-nya ini ya, kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan minus 3. Sehingga bisa ditulis 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat, gitu ya. Kita cek hasilnya, ini 1 ditambah 9. Hasilnya adalah 10, gitu ya. Ternyata kalau dibandingkan dengan 16, itu kurang dari 16, gini ya. Nah, berarti kesimpulannya, titik 1,3 itu berada di dalam lingkaran, gitu ya. Di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, gitu ya. Oke, misalnya kita punya contoh lagi, titik 3,6. Kita cek apakah di luar atau di dalam. Caranya 3 kuadrat, gitu ya, ditambah 6 kuadrat, kita hitung 9 ditambah 36, gitu ya. Hasilnya adalah 45. Ternyata 45 itu lebih dari 16 ini, gitu ya. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, berarti titiknya itu apa? Di luar lingkaran. Paham ya? Oke, sekarang kita punya titik lagi. Misalkan kita punya minus 2,7. Kita cek, berarti minus 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini 4 ditambah 49 ya, berarti 53. Nah, berarti kan lebih dari 16. Kesimpulannya berarti di luar lingkaran. Paham ya? Modelnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita punya ini, persamaan yang kedua. Misalnya ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45, gitu ya. Misalnya kita ngecek 2,5, gitu ya, 2,5. Berarti kalau kita masukkan, itu kan menjadi 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat, itu sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 25, gitu ya. Hasilnya adalah 29. Ternyata kalau dibandingkan dengan 45, itu kurang dari 45, gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Ya, di dalam lingkaran, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya titik ini, misalkan min 3,6, gitu ya. Min 3,6 kalau kita masukkan ke sini, itu menjadi minus 3 kuadrat, gitu ya, ditambah 6 kuadrat. Itu berarti 9 ditambah 36, gitu ya. Hasilnya adalah 45. Oh, ternyata sama dengan 45 ini ya. Oke, berarti kalau sama dengan 45, itu berarti berapa? Apa kondisinya adalah ya pada lingkaran. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang coba kita simak lagi yang titik ini. Misalkan ada minus 4,7. Oke, minus 4,7. Berarti ini minus 4 kuadrat, gitu ya, ditambah 7 kuadrat. Ini berarti 16 ditambah 49, gitu ya. Kalau kita hitung, itu adalah 65. Dan itu lebih dari 45, gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Ya, di luar lingkaran, gitu ya. Nah, itu kondisi beberapa titik pada bentuk model X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang untuk soal selanjutnya.
Nah, untuk nomor 3 kita punya ini bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat minus 2x plus 6y minus 18. Oke ya, sama dengan 0. Itu juga bentuk persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita cek kedudukan beberapa titik ya. Misalkan kita punya titik ini. Titik 1, minus 3, gitu ya. Kita cek aja apakah di dalam lingkaran, apakah di luar lingkaran gitu ya, atau pada lingkaran. Sama, kita masukkan aja 1 ke x kuadrat, berarti 1 kuadrat gitu ya, ditambah minus 3 kuadrat, dikurangi 2 dikalikan 1 gitu ya, ditambah 6 dikalikan minus 3, dikurangi 18. Oke, sekarang kita hitung aja ya. Kalau kita hitung, cek 1 gitu ya, ditambah berapa ini? 9 dikurangi 2, ini dikurangi 18 gitu ya, ini dikurangi 18. Oke ya. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya adalah berapa? 20, minus 28. Nah, berarti nanti kita bandingkan dengan 0 ini. Karena minus 28 itu kurang dari 0 gitu ya, berarti kesimpulannya apa? Ya, di dalam lingkaran gitu ya. Nah, kesimpulannya ini, berarti titik itu berada di dalam lingkaran. Oke, sekarang kita punya titik ini lagi, misalkan 3,4, gitu ya, 3,4. Itu berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan 4, gitu ya. Kemudian ditambah 6 dikalikan dengan 4 dikurangi 18. Berarti ini 9 ditambah berapa? 16 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 18. Gitu ya. Itu hasilnya adalah 25. Ternyata hasilnya lebih dari 0 gitu ya. Berarti kesimpulannya itu adalah berapa? Ya, di luar lingkaran. Paham ya? Oke, sekarang kita punya titik ini, misalkan ada minus 2,1 gitu ya. Berarti minus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan minus 2 gitu ya, ditambah 6 dikalikan dengan 1 gitu kan, kemudian dikurangi 18. Ini 4 ditambah 1 ditambah 4 gitu ya, ditambah 6 dikurangi 18. Nah, hasilnya ini adalah berapa? Minus 3 ya. Oke, kalau hasilnya minus 3, itu berarti kurang dari 0. Berarti kesimpulannya adalah di dalam lingkaran. Gitu ya. Oke, sekarang untuk soal nomor 4. Kita punya ini, misalkan ini ya. Kita punya persamaan lingkaran ini. X kuadrat, gitu ya. Kemudian ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah 4x gitu ya, kemudian dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, kita cek untuk titik ini 3,2 misalnya gini ya, 3,2 kita hitung, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan 3 dikurangi 2 dikalikan dengan 2 dikurangi 10. Kita hitung 9 ditambah 4 ditambah 12 dikurangi 4 dikurangi 10. Itu sama dengan berapa ini? Ya, hasilnya adalah hasilnya adalah 11 ya. Berarti kesimpulannya kan di atas 0 atau lebih dari 0. Berarti kesimpulannya itu apa? Di luar lingkaran, gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan, kita punya titik ini, minus 2,4. Kalau kita masukkan ke sini ya, berarti minus 2 kuadrat, gitu kan? Ditambah berapa? 4 kuadrat, ditambah 4 dikalikan dengan minus 2, dikurangi 2 dikalikan dengan 4, dikurangi 10. Berarti ini 4 ditambah 16, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 10. Kalau kita hitung hasilnya adalah minus 6. Nah, minus 6 itu kan kurang dari 0 ya. Berarti kesimpulannya apa? Ya, di dalam lingkaran.
Berarti titik min 2,4 itu berada di dalam lingkaran ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 4X dikurangi 2Y dikurangi 10 sama dengan 0. Gitu ya. Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.